everyone, let me introduce myself. I am Ana Agung Eka Wardani, NPM 244111016, kelas MNJ 24C. Here I will explain the material in chapter 2 regarding to introduction to microeconomics. Let's see what inside. Pola kegiatan perekonomian. Ilmu ekonomi atau mikro atau ekonomi mikro membahas masalah aktivitas-aktivitas dalam perekonomian yang bersifat hanya sebagian kecil dari perekonomian global, yaitu memusatkan pada konsumen, produsen, rumah tangga konsumen, pendapatan, pasar, harga, penawaran, dan permintaan. Hal yang sering terjadi masalah di masyarakat biasanya yaitu yang pertama terjadinya kelangkaan, yang kedua pilihan, dan yang ketiga biaya kesempatan. Masalah-masalah perekonomian sehubungan dengan kelangkaan sumber daya, maka masalah ekonomi mikro dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik digolongkan menjadi tiga, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Masalah produksi yaitu masalah yang terjadi karena kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, atau masyarakat tidak pernah puas kalau memiliki suatu barang atau jasa. Mereka akan terus mencari barang atau jasa yang baru yang dapat mereka coba. Dan yang kedua, masalah distribusi berkaitan dengan penyaluran barang atau jasa yang telah diproduksi. Yang ketiga, masalah konsumsi. Masalah konsumsi barang yang telah didistribusikan agar dapat dikonsumsi masyarakat. Kedua, masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, berapa banyak barang yang harus diproduksi dan berapa banyak jumlahnya. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya. Dan yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Mengapa sih kita harus belajar ilmu ekonomi, dan manfaat apa sih yang dapat kita rasakan kalau kita belajar ekonomi? Yang pertama, dapat mengetahui kebijakan ekonomi. Yang kedua, sebagai dasar dalam membuat peramalan. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui arus perputaran keuangan. Yang keempat, mempelajari bagaimana harga dapat terbentuk. Jenis-jenis ekonomi terdiri dari tiga, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi terapan, dan ekonomi terapan. Sifat-sifat ekonomi. Yang pertama, variabel adalah bagian yang terpenting dari setiap teori. Variabel terdiri dari dua, yaitu endogen dan eksogen. Variabel endogen merupakan variabel yang menjelaskan suatu teori, contohnya mengenai harga barang yang terjadi di pasar. Sedangkan variabel oksigen menjelaskan di luar dari teori, contohnya variabel iklim. Sifat-sifat teori ekonomi yaitu variabel, asumsi, hipotesis, dan ramalan. Variabel adalah bagian yang terpenting dari setiap teori. Variabel terdiri dari dua, yaitu endogen dan eksogen. Variabel endogen merupakan variabel yang menjelaskan suatu teori, contohnya mengenai harga barang yang terjadi di pasar. Sedangkan variabel eksogen menjelaskan di luar dari teori, contohnya variabel iklim. B. Asumsi. Asumsi digunakan untuk menjelaskan suatu teori sebagai bentuk penyederhanaan atas kejadian yang ada pada masyarakat, sehingga bentuk penyederhanaan ini sebagai permisalan. Contoh teori permintaan, teori harga, yaitu permintaan terhadap daging tergantung pada harganya. C. Hipotesis. Sifat hubungan ini dinyatakan sebagai hubungan langsung dan hubungan tidak langsung, atau terbalik.
Contohnya, naiknya pendapatan akan menyebabkan konsumsi bertambah. Dalam kurung hubungan langsung, kenaikan harga akan menyebabkan permintaan menurun. Hubungan terbalik. D. Ramalan. Tujuan membuat lamaran yaitu sebagai landasan untuk membuat langkah perbaikan perekonomian di masyarakat. Adanya kenaikan harga, hal ini dapat dipelajari dengan teori perekonomian. Analisa dalam ekonomi mikro adalah grafik dan kurva. Alat analisa yang mendalam adalah matematika dan persamaan matematika dalam statistik. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan fakta dan menguji kebenaran. That was a brief explanation of the second microeconomics material. If I said something wrong, I apologize and thank you.